warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habri, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Nurul Isra Outing, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 1 tahun 2025 di LPTK IM Palangkaraya dengan NIM 2542 6730006. Pada hari ini Selasa, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan tema RIA dan NIPA. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Ya semua? Ya. Ya, kadang dalam melakukan proses pembelajaran kita memerlukan tubuh yang sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Tapi kita siapkan dulu. Ya, untuk kelasnya mohon disiapkan. Ista'in. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, kita sudah siapkan, kita juga sudah baca doa. Otomatis hari ini kita siap untuk belajar. Pada hari ini siapa-siapa saja yang tidak hadir anak sekalian? Hadir semua? Tidak, Kak. Ada yang tidak hadir berapa orang? Satu, Kak. Kenapa? Sakit. Sakit. Orang sakit, temanya kita sakit biasa kita apakan? Mari kita doakan biar cepat sembuh. Iya. Coba kita semua berdoa, mudah-mudahan teman kita cepat sembuh untuk dapat melaksanakan kegiatannya seperti biasa dalam hal datang ke sekolah untuk melakukan proses belajar. Ya. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran RIA dan NIPA. Ada yang tahu apa itu RIA?
Dia adalah sombong. Ya, sombong. Dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari seseorang. Ada yang bisa berikan contohnya? Ada? Tadi Rina menjawab adalah sombong. Itu sombong bisa kita bagaimana contohnya? Seperti mengaji pada saat ada orang yang lewat di depan. Ya, mengaji pada saat ada orang lewat di depannya. Ya, tepuk tangan untuk Rina. Ya. Oke. Kalau nifak apa? Ada yang tahu? Nifak adalah mengucapkan sesuatu padahal tidak benar. Dia mengatakan sesuatu padahal itu tidak benar. Ya. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Coba bagaimana semangatnya? Teguh semangat. 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 Alhamdulillah masih semangat pada hari ini ya. Ya, anak-anak sekalian, karena kita anak sekalian masih semangat, kita menonton video tentang materi ria dan nifak. Mohon video ini dicermati, dilihat supaya kita bisa membedakan mana itu ria dan mana nifak. Ya, Bapak anukan di depan ya. Coba diperhatikan ya. Baiklah, hari ini kita akan bahas tentang akhlak bersorak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai materi akidah kelas 7 di semester 6. Ada dua, sungguhnya orang munafik itu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud dia dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berdiri Allah kecuali sedikit sekali. Dia terbagi dua anak-anak. Ada dia jari, ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak melakukan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Selanjutnya dari yang hobi, melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar dia dihormati, dimuliakan oleh masyarakat. Dia hobi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang wujudnya sama dengan dia jari, yaitu harap pujian dan sentuhan dari orang lain. Hati-hati. Contoh perbuatan dia, seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Seseorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau duhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Hati-hati. Bapak atau Pak membantu pesantren dengan ilmunya dan supaya panitianya dan mengumpulkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jamaah menilai dirinya ahli duha. Sifat-sifat yang melekat pada diri seorang seperti keelokan dirinya, pakaian dan perhiasan, atau kecakapan berbicara dan keturunannya. Keengganan melakukan ibadah sendirian, namun pada senang apabila ada yang melihatnya. Sholat sendiri 2 menit beres. Kalau sholat berjamaah di imam bahkan 7 menit tuh. Ya, yang kedua ada nifak. Apa sih nifak? Nifak itu dari kata nafiko yang artinya salah satu tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafako yang artinya lupa tempat bersembunyi. Sedangkan menurut istilah nifak itu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut dengan munafik. Nah, jadi orangnya itu disebut munafik, sifatnya adalah nifak. Seperti ini nih, bermuka dua. Ya, di hadapan orang baik, di belakang tidak baik. Nah, seperti itulah gambaran orang nifak. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami tetap beriman. Dan bila mereka
Oke. Bagaimana videonya? Bisa dilihat dengan jelas? Bisa didengar? Ya. Oke, kalian ada berapa? Baca? Ria? Ada dua? Yaitu? Ya, dia jari dan dia api. Yang pastinya kalau berbicara masalah tentang ria dan nifak itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oke, sampai di sini adakah anda sekalian yang mau tanya? Sudah dimengerti? Ya. Bapak akan membagikan, ada tugas yang saya bawa, bagikan tugas. Mohon kiranya anda sekalian memperhatikannya, kemudian menjawab dan memperhatikan apa saja yang ditanyakan di situ, ya. Oke, saya bagikan, tulis namanya, kemudian jawab pertanyaan. Ya, ada yang sudah selesai? Silakan kumpul. Ya, silakan. Ya, pastinya jangan lupa tulis namanya, kemudian kelasnya ya. Oke, masih ada yang belum? Sudah semua? Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah mengerjakan semua tugasnya. Oke, Bapak akan membagi, masih ada tugas yang Bapak akan bagikan pada sekalian, yaitu tugas berkelompok, ya. Mari kita membagi kelompok dengan cara berhitung ya. Berhitung mulai nomor 1, 2, 3, 4, kemudian diulang lagi dari nomor 1 sampai 4. Ya, kita mulai dari sudut sini. Oke, kasih keras deh. Ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
2, 3, 4. Oke. Nomor 1 sampai 4. Kemudian kalau kita ingat sekalian, ingat nomornya ya. Nomor 1 sama dengan nomor 1, nomor 2 sama dengan nomor 2, nomor 3 sama dengan nomor 3, kemudian nomor 4 sama dengan nomor 4. Oke, silakan angkat kerjanya, kemudian gabung sama teman-temannya. Oke, nomor 1 gabung sama dengan nomor 1. Nomor 1 bagian sini. Nomor 1 nomor bagian sini. Ya, nomor 1 kemudian nomor 2 pindah di sini. Nomor 1 semua di sini, di sini. Nomor 1 kemudian bedanya dengan udah. Iya. Kemudian nomor 2 gabung sama nomor 2. Nomor 2 gabung sama nomor 2. Di sini. Di sini. Ya, nomor 2 gabung sama nomor 2. Kemudian nomor 3 gabung sama nomor 3. Nomor 1 di sini. Nomor 2. Ya, gabung sini. Ya. Ya, ke kursinya. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 mana? Nomor 3. Sini. Nomor 3. Nomor 4. Coba nomor 4 di belakang deh. Ya nomor 4 mana? Ya nomor 4. Oke. Ya, sama-sama sudah kelompoknya? Sudah. Oke, saya bagi ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke, itu tugas kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, kelompok berapa, kemudian namanya. Ya, silakan kerja. Fokus sama
Seseorang yang sangat rajin salat berjamaah di masjid. Tapi jarang aku tidak pernah. Oke, bagaimana sekalian? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah berarti sudah siap tampil untuk mempresentasikannya di depan kelas, ya? Oke, kelompok berapa yang mau duluan? Kelompok 1, Pak. Ya. Kelompok 1, silakan. Ya, kelompok 1 silakan naik. Kelompok yang lain mohon diperhatikan ya. Mohon diperhatikan. Ya, ini yang tampil untuk kelompok 1. Mohon nama kelompoknya diperkenalkan, kemudian nama-nama anggotanya. Ya. Oke, kelompok 1 silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berlama-lama, mari kami memasuki materi ini. Perkenalkan, nama saya Sabrina dan bisa saya perkenalkan. Perkenalkan nama saya Wafat Nisa. Perkenalkan nama saya Tika. Perkenalkan nama saya. Ya, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama adalah jelaskan definisi dari ria dan nifak, uraikan pula perbedaan mendasar antara kedua perilaku tercela tersebut. Coba kelompok yang lain dengarkan ya. Ria adalah melakukan suatu ibadah atau perbuatan baik dengan tujuan untuk diri
Allah Subhanahu wa taala. Nifak adalah secara bahasa munafik atau bermuka dua. Secara istilah nifak adalah menampakkan keimanan dan kebaikan di luar, tetapi menyembunyikan kekafiran atau keburukan dalam hati. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, kasih aplaus untuk selanjutnya kelompok apa lagi yang sudah? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 naik. Untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Nurbayani. Perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Nurhanisa. Perkenalkan nama saya Zulkifli. Dikasihlah minimal 3 ciri-ciri perilaku ria yang mungkin tampak dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh konkret untuk setiap ciri Anda sebutkan. Semangat dengan berada di depan orang lain, tetapi malas atau lalai ketika sendirian. Ya, untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah. Untuk kelompok 3 dan 4, siapa yang lebih siap? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan naik. Yang 4, perkenalkan nama-nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Suci Anggreni. Perkenalkan nama saya Nur Kafiah. Perkenalkan nama saya Andri. Perkenalkan nama saya Tadi Rakyat. Analisislah makna yang terkandung dalam kalimat Allah SAW, disebutkannya dan menyakiti perasaan penerima. Ayat ini kemudian membandingkan orang yang bersedekah karena ria atau ingin dilihat manusia dengan batu licin yang tertutup tanah ketika hujan deras datang, tanah itu hilang dan batu itu kembali licin tanpa membawa manfaat. Terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, kelompok 4. Kelompok 4 silakan naik. Kelompok 4. Coba kelompok 4 perkenalkan nama kelompoknya. Ya, untuk kelompok 4 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, perkenalkan nama saya Rasifa. Perkenalkan nama saya Fadil. Perkenalkan nama saya Asom. Jelaskan dampak buruk perilaku nifak terhadap individu yang melakukan dan terhadap kehidupan sosial dalam masyarakat. Berikan minimal 2 contoh dampak buruk untuk masing-masing aspek. Terhadap kehidupan dalam kepercayaan diri dan kesehatan hati, orang mengatur hidup dalam kepura-puraan dan ketakutan akan perbuatan tidur mereka sehingga tidak hidup bagaimana hati. Mendapatkan mungkar atau asal memiliki dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam agar orang mengakui dengan asal perbuatan dosa karena hubungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaum mukminin terhadap kehidupan sosial.
seringkali menjadi faktor yang penyebab untuk mencegah bela persatuan umat Islam atau masyarakat secara umum. Bagaimana kelompok Bapak sudah selesai? Ya. Kasih aplaus untuk kelompok Bapak. Masih semangat ya? Ya. Setelah kita mengerjakan tugas berkelompok tadi, alhamdulillah dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 alhamdulillah sudah melaksanakan mengerjakan tugasnya semua ya. Materi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah Ria dan Nikah. Bapak sekali lagi bertanya, apa itu Ria? Dia adalah melakukan suatu ibadah atau perbuatan baik dengan tujuan untuk dilihat dan dipuji oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Berarti Ria itu adalah mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, karena kita mau dipuji orang sehingga kita melaksanakan ya salat. Kemudian nifaq, apa nifaq? Adalah secara bahasa munafik atau berbuka dua. Secara istilah, nifaq adalah menampakkan keimanan dan kebaikan di luar, tetapi menyembunyikan kekafiran atau keburukan dalam hati. Ya, kasih aplaus lagi untuk kelompok 1. Ya. Oke, lalu sekalian kesimpulan yang kita dapat pada hari ini adalah tentang Ria, tentang pelajaran Ria dan Nikah. Ria adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapat hadiah. Kemudian Nikah adalah menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oke. Jadi anak sekalian, Ria dan nifaq itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Mohon kiranya sekalian perbuatan itu kita hindari dan dijauhi ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oke anak sekalian, setelah pada hari ini kita belajar tentang Ria dan nifaq, untuk minggu depan pertemuan yang akan datang untuk pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Mohon kiranya sekalian untuk mempersiapkan diri dalam hal menghadapi, dalam hal menerima pelajaran tersebut ya. Untuk pertemuan hari ini saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Untuk ketua kelasnya mohon disiapkan untuk persiapan mulai. Ya, ketua kelasnya silakan. Said, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan kumpul tugasnya, kemudian langsung mulai.
Kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kemudian kelompok 3, 4. Kelompok 4.